Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sari dari kelas Manajemen C semester 4. Nomor induk mahasiswa 1802612010095. Saya akan membuat video tentang biaya relevan untuk pengambilan keputusan khusus. Pengertian biaya relevan dan konsep dasar dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada masa mendatang dalam berbagai alternatif pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan merupakan faktor biaya yang dipengaruhi oleh pengambilan keputusan pada manajemen dalam menyusun anggaran, perencanaan laba, dan pengendalian kegiatan pada program jangka pendek dan jangka panjang. Biaya masa yang akan datang yang akan diperkirakan akan berbeda atau terpengaruhi oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Semua bentuk pengambilan keputusan oleh manajemen harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah faktor biaya yang disebut dengan biaya relevan. Konsep biaya relevan yang pertama yaitu differential cost, di mana biaya yang ditetapkan berbeda pada masing-masing pengambilan keputusan. Yang kedua, traceable cost, biaya yang dapat dilacak pada produk pesanan di departemen atau divisi tertentu dalam perusahaan. Yang ketiga, opportunity cost, penghematan biaya yang dikorbankan kepada alternatif tertentu. Dan yang keempat, incremental cost, biaya-biaya yang ditambahkan atau tidak terpengaruh dari pelaksanaan suatu proyek. Menerima atau menolak pesanan penjualan khusus merupakan sebuah kondisi di mana perusahaan dapat memutuskan untuk menerima atau menolak sebuah pesanan khusus yang memberi harga di bawah standar harga yang ditetapkan perusahaan. Pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima pesanan khusus tersebut tetap melalui pertimbangan keterlibatan biaya tetap dalam proses produksi dan keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Jika perusahaan memproduksi dengan jumlah yang belum penuh dan memungkinkan pekerjaan pesanan khusus tersebut tanpa menambah biaya tetap lagi, maka akan menguntungkan perusahaan karena perusahaan sudah tidak lagi mengeluarkan biaya tetap untuk pesanan tambahan tersebut. Perhitungan rugi laba perusahaan yang setiap bulan memproduksi regular genteng sebanyak 1.000 buah adalah sebagai berikut. Keterangan jumlah hasil penjualannya 1 juta rupiah, biaya produksi variabel 1.000 dikali 1.000, biaya tetap 100.000 dan jumlahnya 700.000, laba kotor 300.000, biaya usaha 50.000, laba bersih 250.000. Setiap bulan perusahaan membuat genteng reguler 100 buah dan setiap bulan mendapatkan laba sebesar 250. Sebaiknya ada pesanan khusus sebanyak 300 genteng dengan harga khusus 900 per genteng. Pesanan khusus tersebut diambil atau tidak dengan perhitungan sebagai berikut. Hasil pendapatan 1.000 dikali 1.000 tanpa pesanan khusus 1 juta rupiah. 1.000 dikali 1.000 300.000 kali 1.000 dengan pesanan khusus 1.270, perbedaannya 270.000. Biaya produksi atau variabel 1.000 dikali 600 tanpa pesanan khusus 600, 13.000 dikali 600 dengan pesanan khusus 780.000, perbedaannya 180.000 rupiah. Margin kontribusi tanpa pesanan khusus 400 dengan pesanan khusus 490.000, perbedaannya 90.000. Dalam perusahaan yang mempunyai berbagai jenis produk dan kadangkala dari beberapa produk yang dibuka ini ada yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Dalam kasus suatu departemen mengalami kerugian secara terus-menerus, maka pihak manajemen harus mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Sebuah departemen store memiliki 3 departemen utama, yaitu departemen makanan, departemen kelontong, dan departemen obat-obatan. Perhitungannya yaitu hasil penjualan makanannya 5 juta, kelontong 4 juta, obat-obatan 500.000 dan jumlahnya 9.500.000. Dan biaya variabel makanan 4 juta, kelontong 2.800.000, obat-obatan 300.000 dan jumlahnya 7.100.000. Jika biaya kesempatan lebih besar daripada biaya terhindarkan apabila perusahaan menyediakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan menurunkan departemen tersebut. Sebaliknya,
Jika biaya kesempatan lebih kecil daripada biaya terhindarkan apabila perusahaan menyediakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan memutuskan untuk menyediakan departemen tersebut. Biaya terhindarkan sering pula disebut sebagai penghemat biaya tambahan. Jika dengan menyediakan departemen makanan, perusahaan bermaksud menambah departemen baru, yaitu departemen kosmetik, perusahaan harus menganalisis pendapatan diferensial dan biaya diferensial antara tetap meneruskan atau menambah departemen kosmetik. Mengganti departemen makanan dengan departemen kosmetik. Data departemen kosmetik, taksiran hasil penjualan 3 juta, biaya variabel Rp2.100.000 dan biaya tetap tambahan Rp350.000. Manajemen memiliki alternatif 2 karena biaya kesempatan jika alternatif 2 dipilih adalah Rp2 juta lebih kecil dibandingkan dengan biaya dapat dihindarkan sebesar Rp2.300.000. Jika memilih alternatif 1, laba yang diperoleh Rp175.000 sampai Rp1.175.000 sampai Rp900.000 lebih kecil dibandingkan dengan jika alternatif 2 yang dipilih Rp475.000 sampai Rp1.375.000 sampai Rp900.000. Kesimpulan, peniadaan departemen makanan dapat dibenarkan jika departemen tersebut diganti dengan departemen kosmetik. Menyewa atau menjual aktiva yang menganggur. Jika suatu perusahaan mempunyai aktiva tetap, maka akan mempunyai 2 alternatif untuk menyewakan atau menjual aktiva tetap tersebut yang sudah tidak digunakan oleh perusahaan. Akuntansi manajemen akan melakukan perhitungan dari 2 alternatif tersebut, manakah yang paling menguntungkan dari sisi keuangan. PT Takjil mempunyai mesin lama dengan harga perolehan 5 juta dan nilai sisa 1.600.000, biaya penyusutan 2.600.000. Mesin tersebut direncanakan akan disewakan dengan biaya sewa 3.500.000. Untuk bisa disewakan, sebaiknya mesin tersebut harus direparasi terlebih dahulu dengan 800.000. Selain itu, PT Takjil juga mempunyai alternatif untuk menjual mesin lama tersebut seharga Rp3 juta. Biaya komisi untuk perantara Rp220.000. Dari 2 alternatif di atas, sebaiknya kapan PT Takjil menyewakan atau menjual mesin lama tersebut. Analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendapatan sewa atau penjualan, disewakan Rp3.500.000 dan dijual Rp3 juta, perbedaannya Rp500.000. Biaya reparasi, disewakan Rp800.000, dijual Rp222.000, perbedaannya Rp580.000. Pendapatan bersih, disewakan Rp2.700.000, dijual Rp2.780.000, perbedaannya Rp80.000. PT Takjil sebaliknya menjual mesin lama saja karena lebih menguntungkan sebesar Rp80.000 dibandingkan jika mesin lama tersebut harus disewakan. Nilai buku mesin Rp2.600.000 atau Rp5 juta sampai dengan Rp3.400.000 tidak perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut karena nilai buku mesin merupakan biaya tenggelam, surcost.